Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur. Ketemu lagi barengan dengan Windy sini. Kita akan meluncur sampai 1 jam ke depan di Bicara Sehat bareng dengan Mahameru Pro Matupahit. Telah hadir Pak Akrom, beliau adalah herbalis sekaligus terapis dari Mahameru Pro Matupahit. Assalamualaikum Pak Akrom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Akrom ya? Ji, alhamdulillah. Oke. Pak Akrom, kita tadi sudah banyak membahas tentang bahan herbal ya, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang buah-buahan. Nah, kalau terong itu termasuk sayuran ya. Nah, kalau tomat ini termasuk sayuran juga Pak Akrom ya? Ya. Tapi ada juga orang yang bilang yang namanya tomat kan langsung bisa dimakan. Nah, ada yang bilang gitu. Buah tomat ya. Ji. Apakah ada yang membedakan? Kan biasanya kalau ke pasar ini Wiwin ya, Ji. beli tomat buah itu ya lebih lonjong dan itu tidak kecut. Tapi yang bulat-bulat itu kan kecut. Ji. Nah, jadi orang membedakannya. Kalau tomat buah itu rasanya kecenderungannya lebih ke manisnya. Iya. Jadi kalaulah sayur itu kan lebih ada kecutnya, ada rasa getar-getarnya. Itu kenapa? Karena memang jenis tanamannya berbeda. Iya, jenisnya. Ya, kalau kita mau mempelajari herbal sederhana, tomat itu kan perubahan warnanya kelihatan. Dari hijau ke kuning, oranye, kemudian merah. Nah, saat berubah warna itu kandungannya juga berubah. Saat berubah warna, kandungannya juga berubah. J. Dan itu nanti khasiatnya atau zat aktif yang terkandung di dalamnya juga berbeda. Kalaulah hijau ke kuning, kuning ke oranye ke merah, itu sudah berbeda-beda nanti tujuannya. Makanya di sini nih seringan masyarakat itu tidak memperhatikan itu, akhirnya loh aku wis mam tomat kok gak berubah kan gitu. Yang dimaui yang gimana, tomat yang bagaimana kan gitu kan. Ya kayak untuk jantung, ya kan. Jantung itu kan yang kita perlukan itu kan selain kalium, kalsium, ya kan. Terus kemudian ada yang namanya leukopen. Nah, leukopen itu zat oranye, zat yang warnanya oranye. Nah, jadi kalau kita mengkonsumsi tomat saat hijau, ya jantungnya ya nggak ke efek, nggak kena. Makanya dia harusnya oranye ke merah. Gitu ya. Ya. Oke. Terus kemudian zat leukopennya yang tertinggi itu di bijinya. Nah, bijinya itu harus pecah. Makanya harus dikunyah. Iya, harus pecah. Nah, makanya di sini supaya dia mudah hancur, dia itu harus dikukus dulu supaya si biji itu mudah pecah. Makanya kalau untuk orang-orang kena prostat, jantung, kalau dimakan langsung seger, dia nanti ya agak lebih lama karena leukopennya kan nggak pecah. Itu kalau mau dibuktikan bisa. Saya juga pernah membuktikan. Saya main telan-telan aja, besokannya saya bongkar itu, karena keluar udah. Berupa feses, saya bongkar, bijinya masih utuh. Oh gitu. Ya, otomatis kan leukopennya nggak pecah, nggak terserap. Berarti bahan-bahan itu banyak praktek pribadi dulu ya Pak Akrom ya, panjenengan ya. Sebelum diaplikasikan, sebelum kita berbagi ke orang lain, jenengan menjadi praktek dulu. Gitu. Bahan percobaan dulu. Ya, kayak biji-bijian apa aja itu ya. Kayak ingin membuktikan bahwa pencernaan saya bagus apa enggak. Godok jagung ya, saya kupas kulitnya dulu, kulit yang kerasnya itu, kemudian saya telan 3, 4 atau 4 gitu ya. Besok saya tunggu. Ditelan tanpa dikunyah. Kayak ngombe obat nih. Besoknya saya lihat, saya bongkar, enggak ada. Oh, berarti pencernaan saya bagus. Gitu aja. Sebenarnya pencernaan yang bagus itu apa yang kita maem itu keluarnya halus. Ya. Kalau pencernaan tidak bagus, apa yang kita makan itu masih utuh. Ya, gitu ya. kecuali kalau biji-bijian yang memang sifatnya nggak bisa dihancurkan oleh sistem pencernaan kita. Ya kayak biji tomat tadi Mbak, itu dia nanti utuh aja. Utuh ya. Ya, kalau itu ya biji kemangi kan suka konsumsi selasih dulu. Nah, selasih itu kan utuh, kan nggak mungkin kita kunyah, kecil-kecil banget. Nanti nyatanya begitu saya bongkar itu pagi itu. Hilang ya. Nggak ada. Atau itu juga apa? Tercerna dia. Tercerna. Jenengan pernah dengar nggak dulu waktu Wiwin kecil itu? Kalau apa itu? Jambu kluthuk, lombok itu harus dikunyah. Nanti kalau tidak dikunyah iso usus buntu. Itu sebenarnya mitos atau fakta Pak? Ya, sebenarnya kalau dibilang itu mitos ya. Karena kalau jambu kluthuk saya
Ya beberapa sih masih utuh ya. Karena memang kebanyakan. Kalau kebanyakan masih utuh. Kalau biji itu biji cabai itu hilang. Hilang ya? Hilang kalau saya. Oh. Nah, tapi uniknya saya itu memperhatikan keponakan saya, terus kemudian anak-anak saya. Wong istriku waktu itu ya suka sambel. Nah, kalau dia kan sukanya sambel cuma dikecok-kecok tok ya. Dipecek-pecek tok mboten gitu? sampai halus. Sampai halus gitu Enggak, ya. nggih. Nah, itu begitu kan istriku kalau lah di bawah 2 bulan tuh nggak berani ngotak-ngatik bayi. Terlalu lentur kata dia. Jadi saya yang mandiin. Kalau lah buang air besar ya dengan keterpaksaan, kalau lah saya waktu kerja ya cuman dia bersihin tok. Nah, tapi yang nyuci popoknya saya. Nah, saat mencuci popok itulah saya lihat kalau lah cabai kan otomatis ASI tok ya bayi. Itu di nya itu terbentuk biji lagi. Milo tuh Pak. Nggih. Ada bentukan biji Padahal cabai. itu ibu yang mengkonsumsi baby cuma ASI. Ya. Itu bisa terbentuk. Saya tunjukin ke istri saya, no, kalau kamu suka sambal, anak-anak itu makanya ngeden nya keras. Coba liatin nih. Iya. Ada ya? Memang benar ya? Iya. Saya udah anak saya ada 7 ya. Iya. Berarti jadi saya tahu. ya. Iya. Makanya di sini ini makanya mbah-mbah dulu bilang kalau lagi nyusui jangan makan sambal atau pedes-pedes. Nah, nanti bayinya yang merasakan ngeden, nanti jadi anusnya jadi memerah gitu ya. Itu memang benar. Anak-anak saya itu kan saya yang ini di masa kecil-kecilnya ya, di bawah 3 bulanan. Jadi yang mandiin pasti saya waktu itu ya. Nah, dari situ saya membuktikan omongan bahwa mbah-mbah dulu itu memang benar. Bahwa biji-bijian itu kalau jadi ASI pun, ASI kan cair. Tapi kalau udah jadi nanti muncul serat-seratnya. Kalau dia makan banyak lalapan gitu ya. Saya buktikan nih, liatin. Kalau kamu lalapan anak bayi masih nya jadi hijau terus ini seratnya. Ya saya sih biasa aja sih, enggak jijik-jijikan lah. Iya. Untuk membuktikan. Iya. Ya, ini liatin ini. Ya kan seratnya dari yang kamu makan ini bayi akan merasakan begitu. Jadi dia enak. Nah, dari sini ke kulitnya juga membaik. Waktu itu yang saya buktikan benar-benar itu anak saya yang keempat. Ya, ibunya itu setiap hari makan alpukat. Begitu lahir itu anaknya sampai sekarang itu kulitnya beda dibanding saudara yang lain. Karena dia alpukat lebih, itu ya. Iya, moist. Jadi lebih lenturnya itu beda. Oh, iya. Jadi monggo bila jenengan itu mau memperbaiki kulit ya, perbaiki makan alpukat ya. Alpukat itu kan lemaknya bukan lemak jenuh, ya lemak yang baik dan dia juga vitamin E-nya juga tinggi. Nah, dari sini kita konsumsi itu nanti akan tapi sebaiknya juga mengkonsumsi Mahameru Pro dulu. Kenapa? Dia memperbaiki pencernaan dulu, sistem penyerapannya supaya dia baik. Nah, diperbaiki dari situ dulu ya. Jadi nanti kalaulah kita makanannya bagus, pencernaannya nggak bagus ya nggak terserap. Nah, jadi kan percuma. Gitu loh. Makanya di sini Mahameru Pro itu makanya baik bagi pencernaan. Terbukti orang-orang yang kencing manis kan semakin stabil gula darahnya. Iya kan? Terus kemudian yang sembelit jadinya lancar buang air besarnya. Nah, ini juga membuktikan bahwa Mahameru Pro madu pahit itu bagus untuk pencernaan. Nah, kalau sudah bagus, makanan yang bagus akan terserap dengan baik. Nah, kalau kita belum dibersihkan, sudah makan makanan yang istilahnya yang bagus, kita percuma ya. Berharap kandungannya itu terserap ya percuma. Gitu. Betul. Makanya di sini perbaiki dulu pencernaannya, baru nanti konsumsi yang kita inginkan. Nah, insya Allah nanti akan lebih baik. Gitu, Mbak. Betul. Oke. Itu tadi tentang tomat, Pak Akrom. Berarti untuk fungsi tomat itu sendiri kalau yang masih hijau itu beda ya? Dengan yang sudah benar-benar matang ya? Jadi kalau hijau dia nanti larinya, cara berpikirnya sederhana kok. Untuk herbal, tubuh kita yang mengeluarkan zat hijau adalah liver atau hati ya. Keluarnya empedu, disimpan di kantong empedu. Itu karena warnanya biru-biru hijau. Betul. Cenderungan kalau kalaulah pernah
saudara atau teman atau siapapun kerabat atau yang ini yang pernah operasi batu empedu, lihat aja batu empedunya itu nanti mengkilatnya itu bagus. Ada biru, ada hijaunya. Nah, itu kalau sudah jadi batu ya. Jadi kan empedunya sendiri kalau pecah kan warnanya ya nggak jelas ya, biru-biru hijau memang. Nah, di situ itu yang jadi pertanda bahwa kalau kita mengkonsumsi zat yang berwarna hijau, yang menyerap utama itu si liver. Oh, berarti sebenarnya bisa dipelajari dari situ aja ya, Pak Akrom ya. Jadi makanya kalau tomat tadi hijau itu nanti larinya kalau masih hijau ya ke hati, memperbaiki hati, mendinginkan hati. Hati kalau panas itu membawa efek ke paru-paru juga ikut panas. Akhirnya kulitnya mudah rusak. Betul. Karena menurut ilmu yang jelas dari ilmu akupresur atau dari TCM tradisional Cina medicine, mereka itu kan udah menelitinya udah ribuan tahun. Nah, makanya di situ kalau warna hijau larinya ke hati, hati yang terlalu panas dia nanti mempengaruhi paru-paru. Paru-paru nanti menguasai kulit. Nah, kalau kita sedih kan kisut kulit kita. Karena iya, apa? betul. Iya, karena si paru-paru tadi menurun kondisi untuk menjaganya. Nah, untuk menjaga kestabilan paru-paru itu sebenarnya warna putih, terus kemudian rasa yang pedas. Makanya habatus sauda atau jinten ireng, gitu. Terus bawang putih itu bagus untuk si paru-paru. Kalau lah pilek kan kita konsumsi bawang putih kan cepat. Iya, lega. biasanya begitu ya. Bawang putih, kemudian apa itu pala gitu ya. Yang pedas-pedas itu nanti akan mempercepat kinerja dari si paru-paru untuk menyebarkan energinya. Sekarang itu tadi Pak Akrom kan berbicara tentang warna ya, jadi tentang warna buah atau warna apa. Sekarang kita kalau di Mahameru Pro ini kan lebih ke rasa Pak Akrom, rasa pahit di situ cenderung rasa pahit. Apakah masing-masing bahan itu juga punya fungsi beda-beda begitu? Ada brotowali, sambiloto, pasak bumi itu apakah ada fungsi masing-masing? Padahal rasanya kan sama itu pahit. Nah, kalau lah rasa pahit menurut TCM dia nanti larinya ke jantung. Makanya dia menguatkan kinerja jari jantung, stabil jantungnya. Makanya orang-orang yang darah tinggi kalau mengkonsumsi Mahameru Pro Madu Pahit kan tensinya menjadi stabil. Nanti lambat laun kalau sudah stabil dia akan turun dengan sendirinya. Nah, di sini memang warna dan rasa itu sangat berpengaruh bagi tubuh kita. Nah, kalau lah orang Cina menyebutnya sebagai sen. Sen itu jiwa ya, jiwa dari si organ. Nah, kadang-kadang makanya kalau kita itu kan suka kayak Mbak Wiwin sukanya warnanya taruhlah merah gitu ya. Biasanya memang gitu, suka merah. Ya, itu orang yang berwarna merah itu kan diidentikan dengan api. Api kan bergerak terus. Nah, karena api itu bergerak, makanya orang-orang yang berwarna merah itu biasanya tidak bisa meneng. Ada aja aktivitasnya. Oh gitu. Tapi sebenarnya cenderung diem loh kalau Wiwin itu Pak. Cuman ya kayak iso meneng gitu betul. Kesannya itu tidak mau istirahat lama, gitu loh maksudnya. Iya. Ono gitu ya. Iya. Risih kalau ada apa kebeletak gitu. Pengennya ngerapiin, pengennya ngapa ya kan itu ada aja. Tapi kalau orang yang warnanya suka biru, alah dia lebih slow banget malahan kono sampai dower udah dilakoni. Itu berarti sebenarnya favorit warna itu juga mencerminkan kepribadian seseorang gitu. Betul. Nah, dari sini kalau di Mahameru Pro Madu Pahit kalau Pak Akrom suka warna apa Pak? Kalau saya sih yang warna-warni. Ya ganti-gantian lah. Karena saya mengikuti ini perasaan saya. Tapi sebenarnya warna itu tidak bisa ditipu loh Pak. Contohnya begini ya, dalam kita mendekor rumah, semisal Wiwin ya, kalau saya itu mungkin lebih suka warna merah dominan. Untuk hari ini saya berusaha bermain dengan warna gitu, nggih. Banyak warna dicampur-campur, tapi itu tetap cenderung ada dominan merahnya di situ. Nah itu loh, itu kan nggak bisa ditipu sebenarnya warna itu. Makanya itu menjadikan suatu karakter ya. Sebenarnya kalau saya pribadi itu lebih ke arah biru ya, tapi saya birunya biru yang terang aja sih. Makanya saya itu ora kena di oyok-oyok. Ya wes. Ya, saya slow aja wes. Masih tipe kongkong cepet-cepet ya wes. Gitu. Iya. Gitu. Makanya di sini kalau di Mahameru Pro Madu Pahit kecenderungannya kan warna hijau. Hijau itu kan ke liver nantinya semua ya kan. Beda dengan si pasak bumi. Pasak bumi kan ke arah kuningnya.
tongkat ali atau pasak bumi itu kan akarnya itu kecenderungannya berwarna kuning. Kalau kuning itu ke arah lambung. Kenapa kok lambung itu identik dengan warna kuning? Karena lambung itu kalau kita sudah makanan yang dimuntahkan habis, itu kan yang keluar warnanya nanti kuning. Nah, kuning itu asam lambung tadi. Nah, itu. Makanya di sini dia akan memperbaiki sistem pencernaan. Nah, itu nanti kalau dilanjutkan ya bisa aja nanti. Kita masih di Bicara Sehat bareng dengan Mahameru Pro Majapahit. Ini ada pertanyaan Pak Akrom. Assalamualaikum Pak Akrom, saya mau tanya. Saya kan sering banget membuat jus jambu merah ini buat anak-anak. Dan mereka tuh suka. Saya tanyakan apakah ada efek baik dan buruknya kalau sering-sering membuat kalau kita sering mengkonsumsi jus jambu merah. Terima kasih. Monggo Pak Akrom. Ya, jambu merah itu kan yang warnanya merah. Itu kecenderungannya dia nanti larinya ke jantung, karena jantung itu identik dengan warna merah. Terus kemudian darah itu kan identiknya juga merah darah. Makanya karena komponen darah itu sebenarnya banyak. Makanya kalau kita kena DHF ya, DHF atau kena penurunan trombosit, kan anjurannya mengkonsumsi jus jambu merah. Nah, sebenarnya trombosit ini komponen yang terbesar dari darah. Darah 1 liter trombositnya itu ya pertamanya sih plasmanya itu minimal harus 60%. Nah, komponen dari darahnya sendiri yang 40% itu terbesar adalah trombosit. Nah, trombositnya mencapai sekitar 35-40% dari komponen darah itu sendiri. Makanya kalau sering dikonsumsi ya nanti trombositnya akan baik, ya kan. Kemudian dari situ kalau kelebihan gimana? Ya nggak akan bermasalah kalau dari alami ya. Dia nanti pasti dibuang langsung oleh tubuh. Makanya di sini kalau setiap hari dikonsumsi nggak apa-apa. Karena vitamin C-nya juga banyak juga gitu ya. Jadi vitamin C itu kan salah satu antioksidan. Betul. Tapi kadang kita tuh menyalahgunakan begini Pak Akrom ya, membuat jus merah nanti gulanya rotok wake. Nah itu yang salah. Salah ya? Yang salah itu. Berarti kalau jus bisa mungkin tidak pakai gula. Nah itu ya, apalagi dikonsumsi setiap hari. Bahaya kalau gulanya banyak. Yang berbahaya itu gulanya. Kalau yang saya bahas tadi tentang jus jambunya itu tidak masalah. Kalau setiap hari, tapi kalau ada gulanya, itu yang bikin bermasalah. Nah, untuk itu sebaiknya diganti aja, ganti madu. Nah, kalau nanti dikasih gula, ya dicampur juga sebaiknya dengan madu. Gulanya nggak usah banyak. Kalau untuk 1 gelas itu taruhlah 1 sendok. Kemudian dikasih madu juga 2 sendok. Supaya apa? Nanti dia menetralisir dari si gula. Karena gula nanti kalau nggak dinetralisir, kasihan tubuh kita. Kalau setiap hari dikonsumsi. Nah, kalau ini baiknya sih nggak sama sekali. Baiknya madu. Madu ya. Ya, nanti jadi memang nggak terlalu manis. Jadi biasakan. Karena gula itu sifatnya itu nagih. Ya kan, ketagihan. Betul, pengennya ya manis-manis gitu ya. Akhirnya tubuh kita nanti ketagihan. Nah, akhirnya berbahaya karena nanti si pankreas akan kelabaan untuk memproduksi insulin. Nah, itu akhirnya jadi kencing manis. Nah, daripada itu terjadi ya dari awal dari anak-anak jangan dibiasakan gula. Ngeri. Betul. Soalnya sekarang ini banyak juga kasus anak-anak itu sudah punya diabetes atau apa begitu ya Pak Akrom ya. Dan di Mahameru Pro Majapahit ini kan manis ya, kalau dirasa gitu dikecapkan manis. Apakah aman juga ini untuk penderita diabetes Pak Akrom? Nah, kalau untuk madu Mahameru Pro ya, di sini kan dia madu, bukan ada gulanya. Betul. Madu, tidak ada gulanya sama sekali. Waktu pembuatan kita kan bisa melihat itu. Nah, otomatis di sini yang jelas rasa manisnya itu sebenarnya dari golongan dari glukosa. Glukosa sendiri kalau secara ilmu kimia yang paling sederhana adalah monosakarida, itu fruktosa yang ada terkandung di dalam madu, terkandung di dalam buah-buahan. Rasa manisnya buah-buahan itu adalah fruktosa. Dan kemudian itu ada disakarida, di itu 2. Jadi
fruktosa itu yang bergabung jadi satu, itu manisnya jadi berlipat. Iya. Biasanya satu aja manis gitu kan. Kalau berdua akhirnya lebih manis lagi. Makanya kayak tebu itu disakarida yang banyak. Nah, makanya lebih manis air tebu dibanding buah-buahan yang lain, ya kan? Nah, kalaulah sudah bergabung lagi menjadi polisakarida, itu malah nggak manis sama sekali. Itu berubah bentuknya. Kalau saya bilang ya gula jenuh ya polisakarida itu. Nah, itu menjadi tepung. Ya, tepung-tepungan itu sebenarnya adalah polisakarida yang sudah sangat jenuh. Makanya di sini tidak bagus untuk kesehatan. Ya piye emang wis dijenuhkan. Udah jenuh itu berarti sebenarnya nggak bagus sih ya. Kalau kita kebanyakan tepung, apalagi kena api atau ditambahi dengan yang jenis minyak. Makanya goreng-gorengan itu dalam jangka panjang itu nggak bagus karena itu tadi si tepung itu nggak mudah dicerna oleh tubuh. Ya, betul. Akhirnya ibaratnya cara berpikir sederhananya begini nih. Kalaulah satu komponen dari insulin itu bisa mecah satu dari 1 kilo ya, ibaratnya 1 kilo dari tepung. Nah ini kalau kena yang namanya minyak kan jadi lengket. Bongkare kan luwih kangelan. Waktu yang dibutuhkan juga lebih lama dan tenaga yang dibutuhkan juga lebih banyak. Nah, ibaratnya gitu. Makanya di sini untuk mengerjakan pembongkaran tepung yang kena minyak itu memerlukan waktu yang lebih lama dan memerlukan tenaga yang lebih banyak. Nah, makanya dia nanti insulin diproduksi lagi oleh pankreas. Akhirnya dia nanti suatu saat nanti pankreas kelabaan tidak bisa memproduksi insulin. Makanya disebut menjadi kencing manis tadi. Karena gula yang diubah menjadi setengah jalan aja. Jadi gula tok, gula yang di dalam darah. Nah, di sini akhirnya tubuh akan instruksinya adalah membuang. Karena itu tidak dipakai. Karena masih belum jadi itu. Makanya di sini kalau kencing manis kita nggak mau konsumsi yang manis-manis tapi mengkonsumsi goreng-gorengan ya podo wae. Kan tidak manis gorengan. Iya, tapi intinya secara kimia tepung-tepungan itu sebenarnya polisakarida yang jenuh. Oh, gitu ya. Ya, polisakarida itu sakarin ya. Sakarin itu kan zat gula. Pemanis. Orang itu kan bisa disintesa dibikin di laboratorium. Makanya pemanis buatan itu lebih kecenderungannya adalah disakarida. Sakarin ya. Iya, sakarin. Kita mengenalnya manisnya begitu. Ya kayak gitu. Makanya sakarin itu ujung-ujungnya ada pahit. Terus akhirnya kalau yang peka ya tenggorokannya langsung seri. Betul. Karena zatnya itu zat kimia yang untuk pembentuknya itu oleh tubuh itu tidak bisa diterima. Langsung seri. Responnya seperti itu sebenarnya. Kalau sudah seri itu ya jangan diteruskan. Nah, cara menetralkan gimana Pak Akrom? Untuk sudah terlanjur, otomatis ya kita harus encerkan, banyakin air putih hangat itu ya. Biar dia nanti lebih cepat terbuang lewat pipis. Karena di tubuh dia tidak diperlukan. Iya, biasanya kalau gitu saya langsung minum itu Mahameru Pro Madu Pahit. Sering mengkonsumsi Mahameru Pro Madu Pahit sesuai dengan dosis ya tentunya. Nah, ini akan memperbaiki sistem pencernaan tubuh kita secara umum. Akhirnya pencernaan oke. Daya tahan tubuh kita akan menjadi lebih baik, gitu Mbak. Jadi rentetannya begitu. Kalau lah sudah terlanjur kayak Bu Ati tadi, kalau lah mau ya kalau anaknya di bawah 10 tahun ya diusahakan jangan pakai gula kalau jusnya. Siapapun ya sebenarnya. Betul. Supaya nanti kedewasanya itu tidak terpicu menjadi kencing manis. Kalau sudah kena dari awal dari kecil sudah suka manis-manis, repot itu nanti. Kayak non sewu. Kayak susu kental manis itu prosentase gulanya itu 3/4-nya adalah gula. Iya. Susunya itu hanya esen atau rasanya tok. Rasa aja gitu. Perasa dan pembaunya aja. Makanya di sini
Kalau sering-sering mengkonsumsi susu kental manis terus dicampur sama roti tawar ya podo ae. Memperparah itu ya. Iya. Oke. Iya, jadi harus hati-hati, harus benar-benar kita bijak ya untuk memilih makanan ya Pak Akrom ya. Tadi juga sempat kita bahas tentang lalap-lalapan, itu sebenarnya sangat menyehatkan. Jadi kalau panjenengan mau ya silakan, tidak apa-apa. Terus pertanyaan Win tadi kan begitu ya. Kalau kita lalapan itu biasanya sebah loh Pak Akrom. Karena gini Mbak, kenapa dia sebah? Karena dia kan enzim di lambung kita nggak kebiasaan untuk memproduksi, untuk membongkar atau istilahnya mencerna. Kalau 1 hari 2 hari pasti begitu, karena belum terbentuk enzim yang kayak jenengan pegawaiannya anyar kan mesti bingung. Betul. Sampai seminggu kan aku mari ini ngerjani apa ya? Iya, kan pasti begitu. Tapi kalau sudah lewat 1 minggu biasanya wis tek ya. Sudah adaptasi ya. Nah, tubuh juga begitu. Rasanya sebah itu karena si enzim-enzim di pencernaan kita memang sangat kurang sebelumnya. Gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau memang semisal kita mulai lalapan sekarang bergaya hidup sehat atau apa gitu, kok ada rasa tidak nyamannya, diteruskan aja nggak apa-apa ya Pak? Diteruskan. Cuman gini, kalau saya saran untuk itu ditambahin lagi supaya lebih mempercepat itu merangsangnya, itu kita mengkonsumsi air kelapa. Karena air kelapa sendiri itu bagus untuk pencernaan kita, dan dia juga anti racunnya sangat tinggi. Ya mungkin tubuh meresponnya karena belum terbiasa. Zat aktif yang terkandung di lalapan tadi dianggap racun. Nah, supaya tidak dianggap racun ya dibantu dengan air kelapa. Dan itu sudah terbukti kan bahwa kalau keracunan kita mengkonsumsi air kelapa itu cepat baik. Pasti larinya ke situ. Kalau kita keracunan atau apa gitu, cari air kelapa pasti gitu ya. Nah, di situ nanti tubuh akan lebih karena bukan dianggap racun, akhirnya ya, oh ini ternyata perlunya begini ya. Tubuh akan memproduksi enzim yang disesuaikan, yang sesuai apa yang ada yang kita konsumsi tadi. Nah, kalau sudah terbiasa ya gaya hidup sehat tadi dilanjutkan. Dengan mengkonsumsi sayur yang banyak. Sebenarnya ya menurut ilmu gizi, sayuran itu kita perlukan itu sebenarnya minimal setengah porsi. Kalau nasinya itu satu centong begitu ya, setengah porsinya itu minimal itu ada sayur. Nah kita kan sayur sangat jarang. Maemnya nasi gitu. Terus lauknya nanti perkedel. Nah itu tepung lagi. Iya. Terus manono ben rame kerupuk. Tepung lagi. Gitu. Balik ke situ ya Pak. Iya. Nah sayurnya mana kan gitu ya. Coba jenengan perhatikan, kalau kita mau mengkonsumsi banyak tepung-tepungan, itu nanti nya kan sedikit. Nah itu kan sisa-sisanya kemana? Nah itu nempel di dinding usus. Nah di dinding usus itu kalau mau membersihkannya gimana? Kalau nggak pakai serat. Serat itu ibaratnya saya sih mengibaratkan sebagai sikat. Coba jenengan ngelap mbek tangan, kan nggak ada seratnya di tangan kita. Atau kita pakai sarung tangan. Nah sarung tangan kan otomatis ada kain. Nah kain kan berserat. Ngelap ya meja. Lebih cepat bersih mana? Kan gitu kan? Itu paling sederhana gitu. Nah makanya di sini ini serat-serat yang ada di sayur-sayuran itu membantu kita membersihkan dinding-dinding usus. Nah itu sudah terbukti banyak sekali ya. Nah kalaulah di buku saya punya koleksi tulisannya Dr. Hiromisinya. Beliau ahli bedah pencernaan, khusus pencernaan beliau. Dan beliau menyarankan bahwa kita itu setiap hari harus mengkonsumsi sayur. Karena beliau sudah meneliti, beliau itu meneliti dari tahun 60-an, dan dia meneliti bahwa orang-orang yang penyakit darah tinggi, kencing manis, itu usus besarnya itu sangat kotor. Setelah dibersihkan, darah tingginya normal tanpa obat-obatan. Beliau sudah meneliti, dari tahun 60-an beliau itu sudah ribuan orang yang dia teliti. Terus kemudian orang yang kena kanker, wah itu ususnya lebih kotor lagi. Oh gitu ya, kalau kena kanker ya Pak? Iya, makanya kalau orang yang kena bangsanya tumor, kanker, stop makan gula. Karena gula itu makanannya sel kanker. Kalau mau sembuh. Kalau nggak mau sembuh ya udah,
silahkan saja, ya kan? Berarti seneng ya kanker dengan gula yang Gula, manis gitu. Tapi di sini bukan gula madu loh ya, gulanya. Gula, Iya. bukan? Iya. Gula yang benar-benar gula yang dijual-jual itu loh. Ya itu kan sudah terbentuk karena proses yang sangat panjang dengan suhu yang sangat tinggi. Nah kalau lah madu itu kan tidak ada suhu pembentuknya, hanya dari perut si lebah. Walaupun senengane terus wong-wong iki rada yel-yelan, aku jelas nih suka ketemu temen itu yang ngeyel. Loh, madune kuwi kan tawone dipakani gula, Pak. Iya. Ya. Tapi kan sudah terproses di perutnya si tawon tadi. Jadi aman ya, Pak? Iya. Bandingkan walaupun gula murni jenengan udek karo madu yang dari peternak yang dikasih gula, rasanya sudah berbeda. Oh iya. Ya berarti kan sudah terproses di perutnya si lebah tadi menjadi netral, gitu loh. Walaupun ya akan memang berbeda dengan nektar asli. Makanya yang bukan di ternak, yang nggak dikasih makan gula, itu rasa madunya akan berbeda. Ya cara membedakannya, ya orang-orang itu awam itu suka ngecas pora lek ditutup dibuka ngoten. Karena apa? Memang kalau yang asli dia akan terbentuk suatu zat yang namanya fermentasi tadi menghasilkan gas. Makanya lek ditutup rada suwe dibuka ngecas. Betul. Madu-madu yang liar biasanya begitu dan rasanya lebih cepat panas. Kalau kita telan itu tenggorokan langsung anget Lebih cepat ya. Ya. Oke. Untuk membandingkan ya gitu aja lah. Yang paling sederhana itu berarti dia makan nektar langsung dengan diselingi gula itu akan berbeda rasa di madunya. Nah, kalau saya merasakan saya sih sadar nggak mungkin kita memperoleh madu yang benar-benar nektar. Makanya di sini ini jangan diprotes lah ya. Namanya yang penting madu itu kan yang keluar dari perutnya si lebah. Intinya kan itu. Iya, apapun makanannya. Makanya di sini mari kita konsumsi madu supaya kita tetap sehat. Terutama dengan Mahameru Pro Madu Pahit. Iya, karena di situ tidak berdiri sendiri madunya, tapi ditambah dengan beberapa bahan yang menyehatkan tentunya ya. Oke, karena waktunya ini sudah mepet Pak Akrom. Sebelum pamit mungkin mau ada yang disampaikan, silahkan. Ya, untuk menjaga kesehatan kita, selain kita mengkonsumsi yang baik, ya kan, dalam artian yang tadi kita bahas adalah lalapan, sering-sering aja, paling nggak seminggu sekali atau 3 hari sekali kita mengkonsumsi lalapan terancam. Nah, itu untuk membersihkan usus kita dan juga mengistirahatkan pencernaan kita alias puasa seminggu 2 kali. Itu tidak berurutan ya. Terus yang ketiga, jangan lupa menggerakkan tubuh, terutama kaki. Kalau kaki kita terjaga kekuatannya, insya Allah daya tahan tubuh kita akan menjadi lebih baik. Terus kemudian atur nafas. Kalau lah pagi ya, subuh itu sering-sering tarik napas panjang. Nah, karena di sana itu oksigenasinya itu masih seger banget. Kalau masih seger berarti kan belum polusi banyak, terutama bagi mereka-mereka yang agak jauh dari jalan raya. Nah, itu kemudian positive thinking yang jelas. Nah, itu tip-tip yang bisa saya sampaikan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Terima kasih untuk Pak Akrom hadirnya di Bicara Sehat bareng dengan Mahameru Pro Madu Pahit.